Patralaya Dwara Samskriti Swagatam. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Praweshaha Vyakaranam Ashtamaha Bhagaha. Kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh Sanskerta Tata Bahasa Sanskerta bagian ke-8. Seperti biasa kita siapkan buku pembelajaran Prawesha kita agar pembelajaran kita lebih nyambung nantinya. Mari kita buka pembelajaran ini dengan kalimat bijak Sanskerta. Jnata saropi khalvekaha sandigdhe karya vastuni. Artinya, betapapun seorang telah terdidik, ia merasakan keraguan ketika memulai suatu pekerjaan. Baik, sekarang mari kita lihat pelajaran hari ini, ketua dan liap, atau akhiran ketua dan akhiran liap, yang artinya setelah. Seperti apakah itu? Mari kita lihat langsung contohnya. Pertama, ketua. Balaha kridati. Anak laki-laki bermain. Dan balaha padhati. Anak laki-laki belajar. Nah, kalau kita mau gabungkan kedua kalimat ini karena subjeknya satu saja, jadinya kalimatnya berurutan atau kalimat majemuk, maka kita gunakan akhiran ketua. Maka kalimatnya akan seperti ini jadinya. Balaha kriditva padhati. Yang tadinya balaha kridati, balaha padhati. Sekarang menjadi balaha kriditva padhati. Setelah bermain, anak laki-laki belajar. Kridati bermain, kriditva setelah bermain. Ya, jadi setelah bermainnya ini harus ada sambungannya. Setelah main dia ngapain? Setelah main dia melakukan apa? Seperti itu. Kridati menjadi kriditva. Balaha kriditva padhati. Anak laki-laki setelah bermain dia belajar. Kalau kata kerja yang lainnya, padhati dia akan menjadi padhitva. Likhati likhitva. Khadati khaditva. Dan lain sebagainya. Mari kita lihat ketentuannya. Bila dua tindakan dilakukan secara berurutan oleh pelaku tunggal atau pelakunya sama, maka ditambahkan akhiran ketua pada akar kata tersebut. Udaharanam, balakaha kridati, balakaha padhati. Jadinya, balakaha kriditva padhati. Setelah bermain, anak laki-laki belajar. Di sini, anak laki-laki melakukan dua tindakan, yaitu bermain kemudian membaca atau belajar. Dengan menambahkan ketua pada akar kata, kita mendapatkan bentuk kriditva. Krida tambah tua menjadi kriditva. Seperti itu. Baik, sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Ada juga contoh yang agak berbeda. Tidak langsung itwa seperti tadi. Padhati menjadi padhitva, kridati menjadi kriditva. Tapi ada juga yang khusus. Perubahannya agak berbeda. Seperti pritchati menjadi prishtva. Wahati menjadi udhva. Gacchati menjadi gatva. Yacchati menjadi dattva. Tishthati sthitva. Nayati nitva, gayati gitva, smarati smrutva. Ya, jadi tergantung dengan akar kata kerjanya. Tapi tidak usah khawatir, kita bisa gunakan contoh yang sudah ada di buku, yang sudah ada seperti ini. Kita lanjutkan dengan bahasa biasa, latihan berbahasa untuk akhiran ketua. Contoh penggunaannya seperti berikut. Mari kita baca bersama. Aham kriditva padhami. Setelah bermain, saya belajar. Saha sthitva gayati. Setelah berdiri, dia bernyanyi. Amba pakam kritva pariveshayati. Setelah memasak, ibu menyajikan makanan. Choraha arakshakam drishtva dhawitavan. Setelah melihat polisi, seorang pencuri lari. Esha patham padhitva nidram karoti. Setelah membaca pelajaran, orang ini tidur. Saha shalam gatva padhati. Setelah tiba di sekolah, ia belajar. Aham
Grantham drishtva likhami. Setelah melihat buku, saya menulis. Aham kshiram pitva nidram karomi. Setelah minum susu, saya tidur. Saha snatva pujam karoti. Setelah mandi, ia bersembahyang. Aham arthanjnatva vadami. Setelah mengetahui artinya, saya berbicara. Te shabdam shrutva bhitavantaha. Setelah mendengar suara, mereka ketakutan. Balaha artham prishtva jnatavantaha. Setelah bertanya artinya, para anak laki-laki mengerti. Bhaktaha devam smritva pujayanti. Para pemuja mengingat Tuhan, kemudian memujanya. Balaha patitva rudanti. Setelah jatuh, para anak laki-laki menangis. Tuam chatram grihitva gaccha. Setelah memegang payung, pergilah. Coraha dhanam coraitva nitavan. Setelah mencuri, pencuri membawa uang pergi. Tuam mam uktva gaccha. Engkau pergilah setelah mengatakan pada saya. Te phalam khaditva triptim praptavantaha. Setelah makan buah, mereka merasa puas. Balakaha devam vanditva gatavantaha. Setelah memuja Tuhan, para anak laki-laki pergi. Baik, ini contoh untuk akhiran ketua. Sekarang mari kita lihat ke akhiran liap. Contohnya saha upawisyati. Ia duduk. Kemudian saha padhati. Ia belajar. Nah, sekarang kalau kita gabungkan dua kalimat ini menjadi satu dan berurutan, maka jadinya saha upawishya padhati. Setelah duduk, ia belajar. Upawisyati di sini menjadi upawishya, bukan menjadi upawishtva tapi upawishya. Nah, jadi untuk kata-kata kerja yang memiliki awalan, nah seperti contohnya sekarang ada harati. Harati dia tidak mempunyai awalan, maka dia menggunakan akhiran ketua. Harati menjadi hretwa. Sedangkan kalau ditambahkan awalan, misalnya apa harati? Apa harati? Dia tidak menggunakan akhiran ketua, tapi menggunakan akhiran liap. Apa harati menjadi apa hretya. Baik, jelas ya. Jadi bedanya untuk ketua dan liap. Dimana kalau kata kerja yang biasa, yang tanpa awalan, maka kalau kita mau menyambungnya menjadi kalimat majemuk atau kalimat berurutan, cukup menggunakan akhiran ketua. Sedangkan kalau kata kerjanya menggunakan awalan atau upasargaha, maka yang digunakan adalah akhiran liap. Baik, kita lihat contohnya. Pariharati menjadi parihretya. Samarpayati menjadi samarpya. Arohati menjadi aruhya. Upawisyati menjadi upawishya. Prakshalayati menjadi prakshalya. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya pada kalimat. Arakshakaha coram anusritya gatavan. Seorang polisi telah pergi mengejar pencuri. Coraha dhanam apahritya dhawitavan. Setelah mencuri uang, seorang pencuri telah melarikan diri. Shastram abhyasya saha panditaha abhavat. Setelah mempelajari buku sastra kuno, ia telah menjadi seorang cendekiawan. Bhaktaha devaya pushpani samarpya gatavan. Setelah mempersembahkan bunga kepada dewa, pemuja telah pergi. Sevakaha vrikshat avatirya gatavan. Setelah turun dari pohon, seorang pelayan telah pergi. Tuam rajjum akrishya pasya. Setelah menarik talinya, kamu lihatlah. Tuam dipam nirwapya
Shayanam kuru. Setelah mematikan lampu, kamu tidurlah. Aham sanmargam ashritya gacchami. Setelah mengikuti jalan yang benar, saya jalan terus. Saha yantram utpadya vikrayanam karoti. Ia membuat mesin kemudian menjualnya. Balakaha uthaya vadati. Anak laki-laki berdiri lalu berbicara. Saha upawishya pathati. Ia duduk lalu belajar. Karmakari patram prakshalya gatavati. Setelah mencuci panci, pelayan telah pergi. Arcakaha devam alangkritya pujayati. Pendeta menghias citra Tuhan lalu bersembahyang. Janaha kshiram ushnikritya pibanti. Orang-orang memanaskan susu lalu meminumnya. Nirdhanaha dhanam vyayikritya roditi. Seorang pria miskin menghabiskan uang lalu menangis. Baik, itu dia tadi penggunaan akhiran liap pada kalimat. Sebelumnya kita juga sudah membahas akhiran ketua. Jadi kesimpulannya untuk akhiran ketua dan liap ini perbedaannya hanya pada di jenis kata kerjanya. Yakni kata kerja yang biasa, yang tanpa awalan, dia menggunakan ketua untuk menyambung kalimat. Kemudian akhiran liap hanya digunakan pada kata-kata kerja yang ditambahkan awalan. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Tentunya teman-teman bisa berlatih terus secara mandiri maupun bersama rekan sekelas Prawesyaha. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dhanyawadaha punarmilamaha.